Halo teman-teman, balik lagi di Yazul Motors Channel. Dan kali ini saya kedatangan Brand New Kijang Innova. Ini merupakan mobil yang akan dipakai oleh keluarga saya sehari-hari. Dan ini mobilnya masih 2015, bagus banget kondisinya. Dan hari ini kita coba bahas mobil ini. Simak terus video ini sampai habis. Tapi sebelum itu, subscribe dulu channelnya. Dan juga di like, di share. Dan bagi-bagi teman-teman yang udah nge-share, udah nge-like, nge-subscribe, terima kasih banyak. Yang belum, ayo jangan malu-malu di subscribe channel ini. Oke, simak terus video ini sampai habis. Nah, ini dia Kijang Innova. Siapa sih yang nggak kenal nama Kijang? Ini mobil sangat melegenda dari tahun 70 yang awalnya bentuknya pickup sampai berbentuk seperti ini. Dan yang paling baru 2021 dia facelift yang bentuknya jadi Kijang Innova Reborn yang seperti kita tahu. Dan ini merupakan generasi pertama Kijang yang facelift ketiga. Nah, untuk harganya saya dapat di 240 juta plat B. Ini untuk harga bekas Pekanbaru ya. Dan ini kalau yang 2015 itu merupakan versi facelift terakhir. Dan ada juga yang versi 2012. Nah, bedanya apa? Kita bahas. Nah, dari lampu depan sebenarnya sama aja dari yang pre-facelift. Ini lampunya masih sama, kotak begini, masih kristal multi reflektor, belum LED, belum ada teknologi aneh-aneh, dalamnya juga belum proyektor. Dan lampu senya ada di sini nih teman-teman. Ini juga masih bohlam juga. Di bawahnya di sini ada tersedia fog lamp multi reflektor bohlam. Dan yang versi luxury itu biasanya dapat body kit nih. Karena ini tipe G 2,5 yang manual, ini nggak dapat. Ini dia kalau yang 2015 juga underguardnya nih warna body. Dan juga yang 2015 pakai grill baru. Ini grillnya kalau banyak orang bilang namanya Innova Barong ya. Dan ini karena grillnya panjang sampai ke bawah sini. Kalau yang pre-facelift 2012 dia cuma sampai setengahnya. Dan itu menurut saya Innova paling ganteng. Dan untuk grillnya seperti mobil-mobil di Indonesia, banyak sekali dihiasi aksen chrome 1, 2, 3, 4, 5, dan ini 6. Dan jujur untuk desain depannya yang tahun 2015 ini saya kurang suka. Saya lebih suka yang 2012 karena dia simple saja. Dan di tengahnya ada logo Toyota. Di sini untuk bagian kap mesin dia simple aja, nggak ada tarikan aneh-aneh, cuma ada tarikan 2 di tengah dan 2 pinggir. Dan di sini ada untuk washer ini ya, wiper. Dan untuk tahun 2015 ini belum ada teknologi aneh-aneh. Wipernya dia masih pakai batang besi biasa, kemudian juga belum dilengkapi dengan fitur auto wiper. Dan ke atas lagi desainnya seperti itu aja, nggak ada yang aneh-aneh. Cuma di sana ada antena. Ini karena tipe G, jadi dia nggak pakai prim glass antena kayak di tipe V. Kalau tipe V antenanya dia nempel di kaca belakang sebelah kanan. Dan itu antenanya dia kalah sama lawannya yang sudah disuntik mati, yaitu Isuzu Panther Grand Touring. Jadi kalau Isuzu Panther Grand Touring sama Innova V itu sudah nempel di kaca belakang untuk bagian antenanya. Tapi kalau yang G ini belum. Dan oke teman-teman, mungkin desain depannya begitu aja. Sekarang kita bahas mesinnya. Nah oke teman-teman, ini untuk mesinnya. Karena dia tipe diesel, dia pakai 2500 cc diesel. Dan ini sudah dilengkapi dengan turbo. Tenaganya dia 102 horsepower. Untuk torsi sekitar 300 sampai 350 Nm. Nah, untuk Kijang ini sebenarnya ada dulu ada 3 varian. Bensin 2000 cc, diesel 2,5, sama bensin 2700. Namun untuk varian bensin 2700 itu cuma dijual 1 tahun aja. Karena itu gak laku teman-teman. Jadi dia cuma tersedia di 27V. Dan ini ruang mesinnya seperti kita lihat mobil yang banyak di Indonesia, ini mesinnya belum cover banyak. Kemudian di sini kap mesinnya belum pakai hidrolik. Kemudian
Tapi di sini sudah pakai peredam, dan ini peredamnya masih sangat bagus dan masih sangat tebal. Ini kap mesinnya juga sudah pakai dicat nih teman-teman. Dan untuk ruang mesinnya tadi ya belum begitu rapih kayak seperti mobil-mobil premium. Dan ini juga karena ini tipe G, dia belum pakai ABS kayak tipe V. Jadi remnya harus hati-hati di mobil ini. Dan oke, ini sekian dulu untuk di bagian mesinnya. Sekarang kita bagian sampingnya teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di bagian samping dari Kijang Innova ini. Nah dari samping mobil ini cukup besar kalau kelihatannya ini. Panjangnya bisa dilihat di sini, lebarnya juga ada di sini, dan tingginya juga ada di sini. Nah bodinya sendiri ini masih lempeng-lempeng aja. Ini mobil bekas 2015 tapi bodinya masih sangat bagus. Nah di samping dia nggak ada tarikan-tarikan aneh, striking atau bagaimana, karena ini mobil yang mencerminkan untuk bawa keluarga dan bukan untuk ugal-ugalan. Nah di bagian samping di sini kita dapat ban atau velg, dia pakai 15 inci two tone color dengan ukuran 205/65 R15. Dan rem depannya cakram, tapi sayang rem belakangnya itu masih tromol. Di bagian sini ada kaca yang kecil tapi berguna. Ini gunanya untuk melihat keluar nih teman-teman. Kalau di dalam kehalingan spion bisa lewat kaca kecil sebelah sini. Dan ini spionnya dia besar sekali teman-teman. Ini ukurannya mungkin lebih besar dari muka saya, dan ini warnanya chrome. Jadi ini enak buat ngaca nih teman-teman. Cuma karena ini mobil lama ya, dia belum pakai electric retract, tapi dia sudah pakai electric adjustment. Dan di sini juga sudah ada lampu sen yang LED nih teman-teman. Nah kita mundur lagi. Di bawah sini ada body molding yang bisa melindungi pintu dari senggolan-senggolan kalau buka pintu. Nah, handle-nya sendiri dia model tarik warna body, dan dia juga sudah pakai alarm ya, meskipun belum ada smart entry di bagian sini. Dan di bagian pilar bagusnya sudah blackout dan bukan biasa aja. Di atasnya ada untuk talang air nih teman-teman nih. Talang airnya cukup bagus. Dan mundur lagi ke belakang masih sama ada body molding, dan karena ini bukan tipe V atau tipe luxury, ini nggak ada dapat body kit. Dan mundur lagi ke belakang lagi, di sini terdapat velg standar 15 inch dan juga rem tromolnya. Dan untuk ground clearance-nya nanti saya tulis aja di sini. Ini ground clearance-nya cukup tinggi dan dia RWD. Jadi enak lah buat dibawa kemana-mana meskipun jalanan jelek. Dan di sini ada tangki solar. Ya, dia mobil ini masih bisa minum biosolar sekalipun. Oke, sekian dulu dari sampingnya. Sekarang kita pindah lagi ke bagian belakang. Nah oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di bagian belakang dari Kijang Innova ini. Nah dari belakang ini kita bisa lihat karena ini facelift terakhir, dia sudah pakai garnish yang warnanya chrome dan juga pakai reflektor di sini. Nah untuk yang 2012 ini belum ada nih. Nah kita bahas dari bagian stop lampnya. Ini stop lampnya masih full bohlam dari atas ke bawah. Ini modelnya seperti tarikan seperti ini, seperti waterfall. Di atasnya dia masih pakai lampu rem bohlam, lampu sen bohlam, dan lampu mundurnya juga masih bohlam. Serta lampu malamnya juga masih bohlam. Dan di bagian belakang ini ciri khas dari Kijang Innova, yaitu dia dapat bumper. Ini bumper protektor untuk kalau mundur misalnya parkir nggak ngejeduk ya, nggak langsung ke bumper utama. Ini cukup kuat nih kalau diinjak, cuma jangan sering-sering diinjak takut patah. Dan di tengah sini dia sudah dapat sensor parkir. Nah sensor parkirnya ini bisa di on off dari tombol di dalam mobil ini. Di tengah tadi ya ada garnish, kemudian di sini ada, karena ini facelift terakhir, ini ada chrome yang melintang dari kiri ke kanan. Dan dari atas sendiri dia sudah dapat spoiler nih teman-teman. Dan juga sudah pakai third black stop lamp. Dan di sini ada wiper, sudah lengkap juga dengan washer. Nah sekarang kita cek bagasinya. Oh ya, hampir kelupaan. Ini di sini ada kamera mundur, ini bukan bawaan, ini cuma aksesoris karena head unitnya sudah diganti. Ini dia bagasinya. Ini dia bagasinya dari Kijang Innova ini. Ini kalau ditegakkan bangkunya hanya nyisa sekitar segini nih. Untuk detail ukuran luas bagasinya saya taruh di bawah sini aja. Nah, ini ya.
ini kalau tegak ini cuma mungkin muat satu koper medium atau dua koper yang kecil dijajarkan. Cuma kalau tegak ini kayaknya cuma satu koper medium aja. Dan kalau mau di extend juga bisa. Dan ini merupakan cara pelipatan yang paling pintar menurut saya. Ini dia ngelipatnya ke atas dan nggak ganggu ruang ke depannya. Dan ini kalau misalnya di baris kedua dilipat juga, ini memberikan ruang yang sangat besar untuk membawa kargo serta membawa penumpang. Karena ini kursinya bisa dilipat 50-50 split seperti ke samping ini. Dan di belakang sendiri ada kelengkapan sebenarnya. Di sini ada dongkrak nih ya. Di sebelah sana ada dongkrak. Dan di sini harusnya dapat kargonet nih. Ini soalnya ada kaitan untuk kargonetnya. Dan di belakang dia juga sudah dapat seatbelt ya, 3 titik untuk penumpangnya. Dan oke, untuk bagian belakangnya segini dulu. Kita tutup. Nah, kita bahas ke interior kabin depan. Nah, sekarang kita berada di dalam dari Kijang Innova ini. Sebelumnya, kita kenalan dulu sama kuncinya. Kuncinya kayak gini. Dia belum immobilizer tapi sudah remote built-in di kuncinya. Di sini bisa ini ya, lock dan unlock. Tapi ini sebenarnya pakai cover kunci, jadi ini bagasinya abaikan saja. Sekarang kita nyalain mesinnya. Kita rasakan 2KD. Nah, yang saya rasakan mesin ini masih cukup bergetar kalau di startup. Cuma kalau keadaan diam begini, getarannya nggak seribut Panther. Ini masih bisa ditolerir getarannya, tapi ini juga mesinnya nggak bisa begitu hening ya, masih berisik ya, cuma getarannya nggak separah Isuzu Panther. Nah, kita bahas dari setirnya. Dia pakai setir yang sama kayak Camry, dia bisa tilt tapi belum teleskopik tentunya. Dan ini setirnya karena tipe G ini masih polos banget, belum ada tombol-tombol audio, belum juga ada untuk display untuk di tengah MI di sini. Dan juga dia cuma dibalut poliuretan gini dan belum dikulit. Kalau mungkin tipe V itu udah dapat audio steering suite untuk tombol display untuk MID di tengah. Dan tipe V bedanya lagi adalah di speedometernya. Ini tipe G speedometernya masih belum Optitron. Jadi kalau mati mesinnya ini masih kelihatan jarum biasa. Kalau yang V dia bisa Optitron. Jadi kalau dinyalain mesinnya dia bakalan ikut terang. Nah, untuk di speedometer ya, kita bahas sedikit. Odo, trip A, trip B, dan nggak ada MID karena ini tipe G. Dan di sebelah kanannya ada untuk fuel dan untuk engine temperatur. Di tengah dia model dashboardnya itu untuk yang generasi ini seperti waterfall. Jadi dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri dia jatuh ya. Tarikannya tuh seperti air terjun. Di sini di tengah ada untuk head unit. Sebenarnya head unitnya ini udah diganti pakai monitor. Aslinya kalau nggak salah dia pakai double din aja. Di sini nggak tahu pakai merek apa. Tapi dia sudah dilengkapi dengan remote. Dan head unitnya ini dia bisa Bluetooth, USB, serta MirrorLink. Tapi belum bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Di tengah sini, di bawahnya head unit, di sini ada AC yang ada 4 kecepatan dan 2 arah semburan. Muka kaki dan muka aja. Nggak ada untuk front defogger dan rear defogger. Di sebelah kanan cuma ada untuk temperaturnya bisa dingin, tapi belum ada heaternya. Bisa dingin pengaturannya atau biasa aja. Dan di atasnya ada untuk open close air yang masih model tua seperti ini. Di atas sebelah kanan open close air di sini ada untuk lampu hazard nih teman-teman. Oh iya, hampir kelupaan. Di atasnya head unit di sini ada jam ya, jam yang ya kalian tahu sendiri kayak gimana. Dan di sebelahnya jam ada indikator seat belt untuk passenger. Dan ke bawah lagi di sini ada tempat asbak. Dan di bawahnya sini ada soket lighter dan tombol untuk sensor belakang. Tapi sisanya di sini nggak ada tombol lagi, cuma satu keisi aja. Dan transmisinya ini karena yang manual, ini transmisinya 5 speed manual. Untuk koplingnya saya rasa nggak begitu berat ya, cuma enteng aja, nggak kayak yang diomongin katanya koplingnya Innova tuh berat. Ini enteng-enteng aja menurut saya.
Dan di tengah sini, di belakang transmisi ada tempat penyimpanan nih. Saya suka Innova ini banyak tempat penyimpanan praktis. Ada satu cup holder dan untuk naro mungkin kartu-kartu atau uang kembalian ditaruh sini untuk bayar parkir. Dan di sampingnya ada untuk rem tangan, dia masih mechanical biasa. Di belakangnya ada konsol box, tapi ini bisa aja jadi armrest, tapi belum pakai yang kulit nih teman-teman. Kita buka, isinya lumayan lah, lumayan dalam. Dan saya sukanya lagi nih ketimbang Avanza, ini cukup kokoh nih konsol tengahnya nih, cukup niat nih buatnya. Dan ngomong-ngomong penyimpanan, di sini ada lagi laci 1, 2, nih atas bawah. Di sini bisa muat tisu, buku atau apa. Di sini juga bisa muat keperluan-keperluan untuk di mobil seperti kanebo atau yang lainnya. Dan di atasnya dia ada dashboard yang masih hard plastik. Serta ini untuk keluaran terakhir dia sudah pakai airbag, dual SRS airbag, tapi belum bisa dapat ABS karena ini tipe G. Begitu. Dan untuk cup holder dia di masing-masing pintu ada satu ya. Jadi saya jamin nggak akan kehausan untuk di mobil ini. Dan di sebelah kanan di sini ada untuk pengaturan mirror dan juga untuk sensor alarm mobil ini. Dan di sini sebelah door trim, di sini dia sudah dilengkapi dengan aksen berwarna silver sama seperti yang di tengah sini, dan juga ada untuk window lock dan power door lock di central lock sini. Di sini untuk jendela sudah auto up and down bagian driver, dan di bagian armrest nih untuk sandaran dia sayangnya belum pakai kulit, tapi untuk bagian yang kena sikut ini dia sudah dikasih bludru halus. Untuk ke atas di sini ada sunshade ya. Ini di sini belum ada vanity mirror apa-apa, tapi di sini sudah ada untuk card holder nih teman-teman nih buat nyelipin kartu tol. Dan untuk di sun visornya sini dia sudah dapat kaca nih vanity mirror, tapi belum ada lampunya. Nah, ini juga bisa di extend ke samping. Kita naikkan. Dan di sini ada untuk spion tengah nih teman-teman. Spion tengahnya sudah bisa day and night view. Tapi sayangnya mobil ini belum dilengkapi untuk lampu baca di bagian depan. Hanya di bagian tengah sini dan di bagian belakang. Mungkin biar ini kali ya, biar hemat. Jadi ininya disunat. Oke teman-teman, sekarang kita ke baris kedua dari Kijang Innova ini. Nah, sekarang kita sudah berada di bagian belakang dari Kijang Innova ini. Nih, untuk legroomnya untuk saya yang tingginya 160 cm ini sangat luas ya. Luas sekali di belakang posisi mengemudi saya. Dan ini untuk kursinya ini paling tinggi nih. Saya set paling tinggi, gak begitu turun. Nah, di belakang ini Innova ini karena MPV dia lebih terkesan lega ya daripada Fortuner. Jadi untuk ruang kakinya lebih lega, ruang kepalanya juga lebih lega. Cuma mungkin kalau diadu sama yang monokok, ini kalah mungkin. Karena ini masih leather, masih chassis. Dan untuk jok baris keduanya dia masih bisa di slide mundur ke belakang nih teman-teman. Jadi ini makin luas lagi. Cuma sayangnya karena ini varian tipe G, dia nggak dapat armrest tengah kayak di varian tipe V. Cuma untuk saya ini sudah lumayan lah. Luas, empuk juga, dan di sini ada headrest ya. Headrestnya cuma kalau dimundurin abis, headrestnya nggak bisa ditarik, dia mentok sama kursi yang lagi dilipat di belakang. Ini headrestnya ya, cukup menopang dengan baik, dan kursinya juga cukup empuk, dia masih fabric. Untuk di bagian kanan, di bagian sini dia sudah ada power window, ada aksen bludrunya nih. Untuk bahan bludrunya masih ada dari depan ke belakang, dan tetap masih ada aksen silver. Nah, di bagian door trimnya dia juga sudah ada cup holder ya teman-teman. Jadi cup holder nggak perlu ketakutan haus. Ngomong-ngomong tempat penyimpanan nih teman-teman, selain di door trim yang ada tempat cup holder 1, dan di sini juga ada untuk seat back pocket. Ini bawaan dari kursi sarung joknya. Mungkin saya rasa kalau orinya ada nih. Di sini juga ada untuk seat back pocket. Dan untuk safety dia sudah dilengkapi dengan seat belt 2 titik ya teman-teman. Meskipun dia belum ada airbag 6 buah. Ini tadi ya seat beltnya dia pakai yang 3 titik. Dan yang tengah, penumpang tengah ini dia belum ada seat belt 3 titik, baru 2 titik, dan belum ada headrestnya. Nah, kalau kita jadi penumpang tengah ini,
Mungkin duduknya nggak begitu nyaman kayak di sebelah, cuma bantalan belakangnya ini lebih empuk teman-teman. Dan ruang kaki tentunya lebih luas, tapi jujur duduknya ini agak jongkok karena kehalang panel untuk penggerak ke belakang. Jadi ini duduknya harus agak sedikit jongkok, kalau nggak ngoper kaki ke kiri atau ke kanan. Dan di belakang sini juga kita disuguhkan dengan kenyamanan AC double blower ini. Ini AC double blower ini bisa terpisah dari yang depan, meskipun depan mati, belakang ini bisa nyala. Di sini ada 4 kecepatan kipas, dan di sini untuk AC-nya pinter, naruhnya di sini nggak makan ruang kepala. Jadi nggak cuma kayak tempelan di Avanza gitu ya. Ini integrated sampai ke belakang juga bakal kebagian teman-teman. Oke, di sini ada hand grip, ada lampu baca, nggak ada apa-apa lagi ya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di kesimpulan. Kesimpulan saya tentang mobil ini adalah bagi teman-teman yang punya budget 200 sampai 250 jutaan, pengen punya mobil yang gede, yang nggak sekelas LMPV, bisa banget ngambil Kijang ini. Karena kenapa? Mobilnya luas, mobilnya nyaman, solarnya irit, perawatannya mudah, dan juga mobil ini cocok banget buat yang punya keluarga besar. Dan teman-teman juga mungkin yang pengen nyari project car, ini juga seru nih kayaknya buat diprojectin. Kayak misalnya buat drag race itu banyak sekarang yang pakai Innova. Dan itu hal positif dari review Kijang Innova, tapi ada hal negatifnya, yaitu kalau misalnya punya duit 250 juta, mungkin bisa beli LMPV yang sekarang udah punya safety sense dan juga fitur macam-macam. Tapi kalau misalnya 250 juta buat mobil medium MPV ini, fiturnya agak kurang ya, kayak nggak ada ABS untuk tipe G ini, nggak ada VSC, dan juga airbagnya cuma 2. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mementingin itu, dia sudah oke banget nih teman-teman. Oke lah, reviewnya segitu dulu. Bagi yang sudah subscribe, makasih. Yang belum, monggo di subscribe, di like, di share. Jangan malu-malu, karena itu membantu saya untuk membuat review yang lebih baik ke depannya teman-teman. Makasih banyak juga yang udah nonton sampai habis. Oke, segitu dulu teman-teman. Kita bertemu di mobil selanjutnya. Dadah.